Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini, hampir semua profesi telah memiliki kode etiknya masing-masing. Ini tentu merupakan sebuah perkembangan yang baik. Karena artinya, sudah banyak orang yang menyadari akan pentingnya kode etik ini, yang mana kita mengetahui mana hal yang bisa kita lakukan dan mana hal yang tidak bisa kita lakukan. Sebenarnya, beberapa aspek dalam kode etik ini merupakan pengetahuan umum bagi kita semua. Artinya, kita semua telah mengetahui dan telah meyakini etika-etika yang ada dalam kode etik ini. Meskipun begitu, tetap penting bagi kita untuk menjabarkan apa-apa yang menjadi harapan kita bersama. Dan spesifik profesi yang akan kita bahas kali ini adalah interpreter. Seorang interpreter itu memiliki suatu keistimewaan, di mana dia berada pada suatu kondisi yang memungkinkannya untuk mengakses informasi yang terpercaya. Privilege yang dimiliki oleh seorang interpreter ini terjadi karena memang seorang klien harus memiliki suatu kepercayaan kepada profesi interpreter ini, sehingga detail kecil apapun pada informasi tidak bisa dilewatkan begitu saja oleh klien. Apakah itu produk baru yang akan dilaunchingkan oleh perusahaan bulan depan, atau rancangan kebijakan baru yang dimiliki perusahaan. Informasi sedetail itu akan seorang interpreter dapatkan dari kliennya sendiri. Karena seorang klien penting untuk memberikan informasi sedetail mungkin kepada seorang interpreter. Kita mungkin akan menemukan kode etik yang berbeda-beda pada setiap lini profesi. Pada pembahasan video ini, yang akan kita bahas adalah kode etik yang ada pada NRPSI. NRPSI sendiri merupakan singkatan dari National Register Public Service Interpreter. Akan ada 3 elemen NRPSI yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kompetensi. Yang kedua, kita akan membahas tentang prosedur. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ethical business. Ada beberapa poin pada setiap elemen yang ada pada NRPSI. Akan tetapi tidak akan semua kita bahas semua. Yang kita hanya akan membahas beberapa poinnya saja. Dalam kompetensi NRPSI, seorang interpreter mesti memiliki pemahaman yang baik tentang perintah lisan maupun tulisan pada kedua bahasa. Misalnya idioms, dialek, dan juga terminologi. Dan kompetensi yang kedua adalah seorang interpreter mesti familiar dengan background budaya, dengan latar belakang kedua bahasa itu. Elemen yang selanjutnya adalah prosedur. Prosedur dalam NRPSI bagi seorang interpreter adalah ia harus meyakini apa yang ia katakan. Apa yang dia katakan itu benar-benar sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Dan juga dia tidak boleh untuk memotong, menambahi, ataupun mengubah isi pembicaraannya. Terdapat suatu pengecualian. Jika seorang klien meminta suatu kesimpulan, maka seorang interpreter boleh memberikannya dengan syarat itu adalah sesuatu yang diminta oleh si klien itu. Dan yang terakhir adalah etika profesi. Etika profesi dalam NRPSI. Salah satu etika profesi dalam NRPSI adalah menghargai penuh apa-apa yang orang lain percaya. Dan kita sebagai seorang interpreter tidak boleh mengambil suatu keuntungan atau kesempatan untuk diri kita sendiri selama kita bekerja menjadi seorang interpreter.
Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan pada video kali ini. Oke, see you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.